Halo, salam jumpa kembali dengan saya. Semoga kali ini kita masih tetap semangat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi IPA, yaitu sistem peredaran darah manusia. Selamat belajar. Alat peredaran darah manusia terdiri dari 3 bagian. Siapa yang tahu? Ya, yang pertama itu jantung, kedua pembuluh darah, dan yang terakhir adalah darah itu sendiri. Kita akan pelajari satu persatu ya. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, jantung itu terletak di dalam rongga dada yang sebelah kiri ya. Jantung terdiri atas 4 ruang: serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Atau untuk memudahkan, boleh kita singkat dengan seka seki, bika biki. Ya. Antara jantung bagian kiri dan kanan dibatasi oleh sekat. Sekat adalah pembatas. Antara serambi dan bilik itu terdapat semacam pintu turun yang kita sebut adalah katup jantung. Jantung manusia berdetak sebanyak 70 kali per menit. Nah, ini tergantung usia juga ya. Namun normalnya adalah 70 kali per menit. Ini ada gambar jantung. Berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung atau sebaliknya. Jadi bisa kita katakan seperti pipa ataupun selang di dalam tubuh. Pembuluh darah ini sendiri dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pembuluh nadi atau sering disebut juga arteri dan pembuluh balik atau vena. Ini ada gambar sistem peredaran darah manusia yang mana mengalir melalui pembuluh darah. Nah, berikut adalah tabel perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Bisa kita lihat. Pembuluh nadi itu denyutnya terasa, sementara pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Yang kedua, pembuluh nadi umumnya itu terletak di bagian dalam tubuh, sementara pembuluh balik itu terletak di dekat permukaan tubuh. Maka sering bisa kelihatan dari bawah kulit. Yang ketiga, dinding pembuluh nadi itu tebal, kuat, dan elastis. Sementara pembuluh balik dindingnya tipis dan tidak elastis atau kaku. Perbedaan yang berikutnya dari tekanan darahnya. Untuk nadi tekanan darahnya itu tinggi, sementara tekanan darah untuk pembuluh balik itu sangat rendah. Pembuluh nadi terdapat darah yang mengalir sangat cepat. Sebaliknya di pembuluh balik darah mengalir dengan lambat. Dan yang terakhir, pembuluh nadi membawa darah yang banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis ya. Pembuluh balik membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dan kecuali juga vena pulmonalis. Berikutnya adalah darah. Darah merupakan alat transportasi dalam tubuh manusia, ya, seperti mobil yang bergerak mengantar penumpang kemana-mana. Fungsi darah utama adalah sebagai alat transportasi dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama pengedar sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, dan yang kedua mengangkut bahan-bahan sisa dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui ginjal, kulit, dan paru-paru. Darah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh untuk membakar sari-sari makanan.
pembakaran sari-sari makanan inilah yang menghasilkan tenaga atau sering disebut energi. Sementara pembuangan bahan sisa ini dapat melalui ginjal, misalnya air dan urea atau air seni. Yang kedua melalui kulit, contohnya air ketika kita berkeringat. Melalui paru-paru, yakni karbon dioksida ketika kita melakukan pernapasan. Bagian-bagian darah itu sendiri, jika darah diambil dan diletakkan dalam tabung dan diputar dengan kecepatan tinggi, maka akan mengendap sehingga akan tampak bagian darah sebagai berikut. Yang pertama itu bagian cair, bisa kita lihat di bagian paling atas pada gambar. Dia bagian yang cair itu sedikit bening. Ya, itu yang disebut sebagai plasma darah. Sementara bagian yang kedua dari darah itu sendiri adalah bagian padat. Nah, bagian padat ini terdiri dari 3 sel, yakni sel darah merah, sering disebut eritrosit, sel darah putih, disebut juga leukosit, dan keping darah atau trombosit. Apa saja fungsinya? Mari kita pelajari di slide berikutnya. Plasma darah adalah darah yang terlarut dalam zat-zat makanan, fibrinogen, serum, dan lain-lainnya. Peranan atau fungsinya atau gunanya, yang pertama mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan zat sisa. Ya. Yang kedua untuk membantu penggumpalan darah. Dan yang ketiga membentuk ketahanan tubuh. Sementara bagian darah padat yang pertama tadi terdiri dari sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya mengikat oksigen dan karbon dioksida. Informasinya yang perlu kita ketahui, tiap-tiap sel darah merah mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen dan karbon dioksida. Hemoglobin itu mengandung zat besi. Ingat, mengandung zat besi sehingga sel darah merah banyak terdapat pada zat besi. Sel darah merah itu dibuat di dalam sumsum tulang. Salah satu penyakit akibat gangguan sel darah merah yaitu adalah anemia. Anemia ini adalah penyakit kekurangan darah merah. Dengan makan makanan yang banyak mengandung zat besi, contohnya daging, bayam, dan sebagainya, jumlah sel-sel darah merah akan meningkat. Berikutnya adalah sel darah putih atau sering disebut leukosit. Peranannya ini untuk melumpuhkan untuk melumpuhkan kuman, penyakit yang menyerang tubuh kita. Bentuknya tidak teratur. Perlu kita ketahui, sel darah putih mengandung antibodi. Apa itu antibodi? Antibodi ini berfungsi dalam membentuk ketahanan tubuh. Gangguan akibat sel darah putih ini disebut leukemia atau kanker darah. Ingat, leukemia itu sering juga disebut kanker darah. Leukemia ini adalah penyakit di mana sel darah putih memakan sel darah merah atau terlalu banyak memproduksi sel darah putih sehingga dia dapat mengganggu sel darah merah kita. Berikut ada gambar di mana sel darah putih yang telah rusak. Nah, yang berikutnya adalah fungsi sel darah putih tadi. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jika ada bibit penyakit atau bakteri masuk ke tubuh, maka sel darah putih akan bergerak untuk melumpuhkannya. Jika sel darah putih kalah melawan bibit penyakit tersebut, maka akan menjadi nanah atau darah kotor. Berikutnya adalah keping darah atau sering disebut trombosit. Fungsinya sendiri adalah menutup luka atau membekukan darah ketika kita terluka. Mungkin kamu pernah terluka, lalu darah kita itu akan mengalir, lama-kelamaan akan kering dan menggumpal menjadi beku. Ini adalah fungsi dari keping darah. Nah, berikut lagi ada peranan paru-paru di dalam peredaran darah, di mana darah dari jantung
yang sudah tidak mengandung oksigen itu diangkut menuju paru-paru. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Di dalam paru-paru, darah akan melepaskan karbon dioksida dan kembali mengikat oksigen. Maka, darah yang telah mengandung oksigen kemudian akan kembali mengalir ke jantung untuk dapat dialirkan kembali ke seluruh tubuh manusia. Transfusi darah. Transfusi darah adalah perpindahan darah dari si penyumbang atau pendonor ke si penerima atau resipien atau sering juga disebut reseptor. Nah, donor darah dapat berlangsung di mana golongan darah itu ada 4 jenis. Ada darah golongan darah O, AB, golongan darah A, dan golongan darah B. Apabila si pendonor adalah golongan darah O, bisa kita lihat di bagian paling atas, golongan darah O, lalu ada tanda panah, dia dapat mendonorkan ke seluruh golongan darah, baik O, A, B, dan AB. Golongan darah A golongan darah O, di sini golongan darah O karena bisa mendonorkan ke semua jenis golongan darah, maka disebut donor universal atau pendonor universal. Sementara dari golongan darah AB hanya bisa mendonor kepada golongan darah AB sendiri. Namun, golongan darah AB dapat menerima semua jenis golongan darah, maka disebut sebagai reseptor universal. Berikutnya, golongan darah A hanya bisa mendonorkan kepada golongan darah A dan golongan darah AB. Demikian pula dengan golongan darah B yang paling bawah, dia hanya bisa mendonorkan kepada golongan darah B dan golongan darah AB. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan terima kasih. Ingat, tetap semangat.